Minus berapa? Matamu rusak ya? Ini berapa? Bisa gak mata minus sembuh? Yuk kita bahas di video kali ini. Sebelum kita bicara tentang kelainan mata, kita harus tahu dulu bagaimana mata bekerja. Mata kita itu seperti kamera, punya lensa dan punya sensor untuk menangkap film. Kalau zaman dahulu itu pakai negatif film atau klise. Kira-kira ini gambar mata. Cahaya masuk ke mata melalui kornea, difokuskan ke lensa, dan lensa memfokuskannya ke bagian belakang mata, yaitu retinanya. Itu yang kita sebut dengan layar penangkap gambar. Nah, kalau mata minus, cahayanya masuk ke kornea, ke lensa, lalu tidak sampai ke layar belakang, tapi dia jatuhnya di depan layar. Sehingga apa yang terjadi? Yang kita lihat seperti ini. Jadi kalau mata minus, kita melihatnya seperti tidak fokus, blur. Bukan kita melihat angka 4 jadi 5, bukan. Ini kalau minus 3. Ini kalau minus 6. Ini kalau minus 9. Ini kalau kita tutup mata. Kenapa bisa terjadi? Paling banyak karena panjang bola mata kita. Kalau bola mata terlalu panjang, maka bayangan yang kita terima tidak tepat jatuh di layar penangkap gambar atau retina. Dia jatuh di depannya, sehingga kita bisa minus. Ini bisa terjadi karena bawaan dari lahir. Bisa juga karena didapat, karena perkembangan kita. Semakin kita bertambah usia, maka bola mata juga ikut membesar. Bola mata yang membesar bukan menjadi bulat, malah dia menjadi lonjong sehingga bertambah panjang. Maka minus pun bisa bertambah saat kita bertambah usia. Biasanya berhenti di sekitar umur 25. Maka minusnya hanya sedikit berubah. Jika dibandingkan saat kita berumur 12 misalnya, minus bisa naik dengan sangat cepat. Jangan lihat terlalu dekat. Membaca buku terlalu dekat, main HP terlalu dekat. Itu akan memberikan beban yang sangat tinggi pada lensa untuk memfokuskan gambar kepada retina. Sehingga apa yang terjadi? Mata kita cepat lelah dan bahkan lensa mata kita akan berkurang elastisnya sehingga mata kita akan semakin kabur. Tanda-tanda jika kita mengalami mata minus adalah jika kita melihat jauh, kita sering mengerutkan dahi dan memicingkan mata. Dengan gerakan seperti itu, kita membantu mata memfokuskan gambar ke retina. Yang kedua adalah cepat capek kalau melihat yang dekat. Yang berikutnya, kita bisa pusing, sakit kepala karena bola mata kita bekerja terlalu keras untuk mengkompensasi dari mata minus kita. Apa langkah yang tepat untuk kita ambil? Yang pertama, kita harus memperhatikan diri sendiri. Perhatikan mata jika mulai kabur, cepat lelah, cepat pusing, maka lebih baik kita memeriksakan mata ke dokter mata. Yang berikutnya, jika kita sudah memakai kacamata, sebaiknya kita kontrol setiap tahun ke dokter mata agar perkembangan mata juga kita bisa monitor apakah minusnya bertambah atau ada gangguan yang lain yang menyertai. Untuk mata minus, penanganannya ada 3. Yang pertama kacamata, yang kedua soft lens, yang ketiga operasi. Obat-obatan? Tidak bisa. Vitamin? Tidak juga. Itu hanya menyehatkan mata. Pandangan kita tetap kabur. Kira-kira itu saja yang kita perlu tahu soal mata minus. Jadi kita harus lebih mengenal diri kita sendiri dan rajin memeriksa ke dokter mata. Jangan juga termakan dengan iklan yang banyak menjanjikan menghilangkan mata minus dalam waktu yang cepat. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Video berikutnya kita masih membahas soal mata. Tetap sehat, tetap semangat.